Lalu sejauh ini bagaimana proses pengajuan amnesti terdakwa Baik Nuril terkait dengan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE? Sudah hadir di studio bersama kami ada Baik Nuril, terdakwa pelanggaran Undang-Undang ITE yang mendapatkan perhatian besar dari Presiden dan juga masyarakat. Kemudian juga ada Widodo Dwi Putro, kuasa hukum serta anggota DPR, juga aktivis perempuan Rieke Diah Pitaloka. Selamat siang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat siang, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kita ingin tahu dulu bagaimana perjuangan Mbak Baik sejauh ini untuk bisa mendapatkan amnesti dari Presiden? Sejauh ini ya sampai saya sudah sampai mana prosesnya? Mungkin Pak Widodo bisa juga membantu menjawabnya. Iya, jadi sudah putusan peninjauan kembali, menolak permohonan peninjauan kembali Baik Nuril. Artinya sudah tertutup dalam sistem peradilan pidananya. Tinggal harapannya adalah amnesti dari Presiden. Apakah butuh pengajuan resmi ke Presiden atau itu merupakan hak prerogatif dari Presiden? Itu merupakan hak istimewa Presiden karena berbeda dengan gerasi. Kalau gerasi harus mengajukan permohonan, sementara kita tidak bisa mengajukan gerasi karena syarat minimal untuk gerasi menurut Undang-Undang Gerasi 2 tahun sanksi pidananya. Sementara Baik Nuril 6 bulan dengan denda 500 juta rupiah. Tapi akan ada pertimbangan hukum yang akan disampaikan juga kepada Presiden atau seperti apa? Nah, jadi itu hak istimewa Presiden. Kami hanya mendukung niat baik Presiden, sebagaimana yang sudah disampaikan di media massa. Presiden berniat memberikan amnesti setelah PK. Jadi ini menurut saya, ya kami bangga punya Presiden yang begitu progresif. Baik. Mbak Baik, ketika saya tanyakan mengenai proses perjuangan Anda untuk mendapatkan amnesti, Anda sepertinya menangis gitu. Kenapa, Mbak? Apa yang membuat Anda sedih terkait dengan kasus yang saat ini Anda alami? Udah 5 tahun sih. karena saya udah capek sekali, Mbak. Apa yang Anda harapkan? Anda sudah didampingi kuasa hukum dan juga Mbak Rieke untuk menjalani proses ini sampai ke Jakarta. Apa yang Anda harapkan? Saya berharap Bapak Presiden memberikan keadilan bagi saya. Karena sampai sekarang rasa keadilan itu belum ada. Kenapa? Kenapa Anda merasa keadilan itu belum Anda dapatkan? Karena putusan PK itu yang menolak PK saya. Dan saya rasa itu keadilan yang benar-benar jauh dari saya. Rasa keadilan itu yang sangat jauh dari saya. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan saya ke sini, Bapak Presiden mau mendengarkan isi hati saya. Kalau Anda bisa bertemu langsung dengan Presiden, apa yang ingin Anda sampaikan? Mungkin saya ingin menceritakan segala keluh kesah saya selama ini. Tapi apa pesan yang paling ingin Anda sampaikan kepada Presiden? Apa itu? Apa ya? Rasa keadilan mungkin ya. Ini untuk bukan hanya saya, untuk perempuan-perempuan. Mungkin masih banyak perempuan-perempuan yang seperti saya, tapi mereka tidak berani untuk mengungkapkan. Cukup saya aja. Cukup saya yang menitikkan air mata. Cukup anak-anak saya.
Mbak Baik tadi katakan perjuangannya sudah cukup lama ya, sudah 5 tahun dan merasa capek. Apa yang Anda alami selama menjalani proses hukum ini selama 5 tahun, Mbak Baik? Apa yang Anda rasakan selama menjalani proses hukum ini? Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya, terutama psikologis anak-anak. Seandainya saya tidak punya keluarga, tidak punya anak-anak, 10 tahun pun akan saya jalani. Pak Widodo, amnesti ini seberapa penting bagi kasusnya Mbak Baik Nuril ini? Jadi amnesti ini, ya arti istilahnya, itu merupakan pengampunan atau melupakan kasus itu. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya, misalnya amnesti ini selalu diberikan kepada narapidana politik. Misalnya Undang-Undang 11 tahun 1954 dibuat atau dibentuk untuk memberikan amnesti bagi para pelaku makar atau pemberontak PRRI semesta di Sumatera Barat dan Manado pada waktu itu. Nah, kemudian pada masa reformasi, ini kan kemudian orang beranggapan ini diberikan hanya pada kelompok. Kemudian pada masa reformasi, pada zamannya Presiden Habibie, itu diberikan kepada perorangan. Seperti Sri Bintang Pamungkas, Mukhtar Papahan, dan ketika Mas Agus terus diberikan kepada Budiman Sujatmiko. Nah, persoalannya ini kan kemudian terjadi perdebatan. Apakah bagi Baik Nuril itu juga dimungkinkan untuk diberikan karena bukan narapidana politik. Nah, dalam hukum itu tidak dikenal istilah narapidana politik. Itu juga tidak dikenal dalam kejahatan politik. Itu hanya pendapat di media, pendapat opini publik. Dan kalau kita lihat di pasal 14 ayat 2 di Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, tidak dijelaskan, tidak ada lanjutan bahwa itu diberikan kepada narapidana politik. Dan kasus Baik Nuril ini bukan kasus berdiri sendiri yang hanya menyangkut nasib Baik Nuril. Tetapi kalau kita lihat angka di Komnas HAM, ada ribuan perempuan yang punya nasib yang sama seperti Baik Nuril. Artinya, keberanian Presiden untuk memberikan amnesti itu bukan hanya dinikmati oleh Baik Nuril, tapi bagi perempuan-perempuan lain, agar korban-korban yang serupa tidak takut untuk melapor atau mengungkap kasus yang sama seperti yang dialami oleh Baik Nuril. Karena ini akan menjadi presiden buruk kalau misalnya Baik Nuril kemudian masuk penjara, kemudian dieksekusi misalnya, itu bukan hanya menyangkut nasib Baik Nuril. Mbak Rike, Anda juga sudah mendampingi ya sejauh ini. Apakah Anda setuju juga bahwa ini bukan kaitannya hanya tentang Baik Nuril saja, tapi juga banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual juga? Termasuk bagi saya, termasuk bagi Mbak mungkin ya, dan bagi saudara-saudara kita yang lain, sehingga sanksi itu jangan jatuh kepada korban, sanksi itu harus jatuh kepada pelaku. Dan kalau ini dipermasalahkan apakah ini masalah politik atau tidak, jangan sampai nanti terungkap pelaku ini ada kaitan politik tertentu atau tidak, misalnya seperti itu ya. Apakah dia tim sukses dalam kandidat daerah atau bukan, dan kemudian malah mendapatkan naik jabatan, sementara Bu Nuril mendapatkan perlakuan seperti itu malah kemudian diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, di luar itu semua, terima kasih buat Bu Nuril yang mau terus bersuara dan berjuang, karena ini nasib kita semua sebetulnya. Dan Bu Nuril mengatakan kepada saya tidak akan pulang sebelum ada keputusan bagaimana putusan yang lebih baik. Mengenai amnesti, itu adalah hak prerogatif Presiden. Saya sebagai anggota DPR tentu saja tidak dalam kapasitas untuk menekan Presiden, tetapi tentu ada argumentasi-argumentasi yang penting disampaikan, apakah amnesti atau ada cara lain. Di luar itu semua, hal yang sekarang ini sangat urgent adalah meminta agar Kejaksaan Agung memberikan penundaan eksekusi supaya beliau tidak lagi dipenjara. Ada anak-anak yang membutuhkan beliau di rumah, ada orang tuanya yang sampai sakit, dan kita berharap agar Mahkamah Agung segera mengeluarkan salinan putusan, ya minut, terutama
kepanitraan di pidana di Mahkamah Agung segera memproses berkas-berkas ini. Biasanya katanya saya nggak tahu, tapi katanya biasanya prosesnya lama dan mudah-mudahan karena ini sudah mendapatkan perhatian publik, mendapatkan atensi dari Presiden dan insya Allah saya yakin Jaksa Agung kita juga akan membantu agar ini eksekusi ditunda dulu. Mari kita bedah sekali lagi dan kalau kemudian salinan putusan itu sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka kembali Unair tadi kami mendapatkan kabar baik siap melakukan eksaminasi atau gelar perkara terhadap putusan PK tersebut. Karena sebelumnya sebetulnya ketika kami memutuskan mengajukan PK itu sudah ada eksaminasi gelar perkara yang memperlihatkan secara teori hukum, keilmuan hukum pun sanksi itu tidak dapat diberikan kepada Ibu Baik Nuril dan sudah dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Dan mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan salinan perkara dan kami juga, saya secara pribadi waktu dulu Ibu Nuril ditahan itu kami memberi permohonan penangguhan penahanan dan kali ini kami juga sudah menyiapkan, ini sedang menunggu kabar dari pihak Kejaksaan Agung kapan kami bisa menyerahkan surat permohonan penangguhan eksekusi. Ada upaya ya untuk menunda eksekusi itu sedang dilakukan sambil menunggu amnesti gitu. Apakah amnesti ini satu-satunya cara, Pak Widodo? Iya, memang terjadi perdebatan di ahli hukum ya. Memang ada yang kemudian juga bermaksud baik. Misalnya menawarkan PK yang kedua. Tetapi ini seperti mendorong batu ke bukit, lalu jatuh, kita dorong lagi, absurd ya. Seperti Sisyphus, kisah Sisyphus. Jadi mengapa? Karena walaupun putusan Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal 268 ayat 3 sehingga PK bisa dilakukan berkali-kali. Tetapi ada SEMA nomor 7 tahun 2014, surat edaran Mahkamah Agung. Alasannya karena Undang-Undang Mahkamah Agung di pasal 66 dan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak masuk di uji material di Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau dalam hukum itu ada istilahnya erga omnes. Artinya substansi putusan yang sama dengan sendirinya juga batal. Tetapi ingat, SEMA itu lebih dipatuhi kadang di Mahkamah Agung dan hakim-hakim di bawahnya. Jadi kalaupun jalan itu ini ada asas juga litis finiri oportet. Jadi kasus itu mestinya tidak boleh berlarut-larut, ada akhirnya. Jadi kita ingin ini bola sekarang ada di tangan Presiden. Dan Presiden bukan hanya kepala pemerintahan tapi kepala negara. Ya, dan kami mendukung langkah yang akan diambil oleh Presiden. Tapi sekali lagi sambil menunggu langkah itu, kami juga mohon bantuan agar penundaan eksekusi. Baik, kita tahan dulu, kita akan jeda dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan wawancaranya usai jeda. Tetap di Metro Siang.